Enggak ada sampai sekarang. Mungkin AA atau Hijab Andara BM, ini BM hijab, bukan jadi-jadian. Kameramen tadi nanya. Katanya Oh, mau. iya. Putri Kopea. putra Bang A. Iya, putra. Jadi Iya. VVIP itu sekarang kedatangan tamu istimewa Iya, dari Jawa Barat ya. dari Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, kalau kita Jawa kan bukan Barat. Jawa Barat. Apa? Nggak tahu. Oke, jadi kita kedatangan Nindi ya, Nindi apa? Ini dia Paraita Oktaviani. Nindya Paraita Oktaviani. Nindi ini adalah seorang kapiten, enggak nih? Kapiten. Seorang putri hijab. Putri hijab. Putri hijab tahun 2020 ya? 2020. Dari awal kepikiran gak sih untuk jadi putri hijab ini? Enggak sih, A. Cuman ini kan karena situasinya corona juga kan, ikut-ikutan tadinya itu. Cuman iseng aja. Iseng karena nggak ada, saking nggak ada kegiatannya. Iseng berhadiah. Iya, alhamdulillah juga. Oke. Iseng mulai. Iya, dari iseng jadi alhamdulillah ya. Tapi Nindi ini juga ya, apa? Ya dulu pernah ikutan di ini di kompetisi ini apa pemilihan putri nelayan kan ya. Oh, pemain nelayan juga. 19. Oh, mantap sih. Ya, tapi bagus kalau dia. Itu di mana sih lokasinya yang putri hijab ini tuh? Di Jawa Putri Barat. hijab, iya. Waktu acaranya waktu di mana? Pertamanya itu seleksinya online. Sesinya online Iya. karena Corona. Corona. Iya. Corona. Terus yang masuk 3 besar, winner sama runner up 1, runner up 2 itu tuh diangkat, diharuskan ke mewakili provinsinya untuk ke nasional. Kalau itu seleksinya di Bandung tapi entah apa gitu ya. Tapi ini nggak ikut. Oh, ikut. Enggak. Nanti sama. Nanti ikut satu. Oke, itu waktu apa sih putri hijab ini ya? Iya. Pertamanya kontesnya gimana tuh? Pertamanya itu kita ngedaftar online gitu ya. Nah, Terus lanjut ke seleksi. seleksi. Iya. Seleksinya juga banyak seleksi tes tulis. Walaupun sedikit soal tapi banyak anaknya. Banyak Anaknya. anaknya gimana? Oh, iya. Pesertanya. Bukan. Enggak, jadi Misalnya 5 soal, tapi 1 soal Oh, iya pengembangannya itu Iya. yang harus dikembangkan. anaknya banyak sampai Z. Terus seleksi tulis, wawancara, bakat gitu. berarti nggak beda jauh sama ini ya? Iya. Kayak itu juga ya sama. Putri nelayan. pada Bedanya apa umumnya. tuh kira-kira? Paling bedanya kalau putri nelayan ke arah wisata ya. Kalau misalnya ini umum sih gitu, cuman kayak ngarah ke hijabnya gitu sih. Oh, ngarah ke Islami hijab. religi kayak gitu. Oh, berarti emang harus pakai Kayak agamis hijab, gitu. Iya kan. Wajib kan. Ada peserta laki-laki? Enggak ada Oh, sampai ada. sekarang. Mungkin AA atau Hijab Andara BM, ini BM hijab, bukan jadi-jadian. Kameramen tadi nanya. Katanya Oh, mau. iya. Putri Kopea. putra Bang A. Iya, putra. Putra Kopea. Putra Kopea. Harusnya diadain. Harusnya Oh, diadain. Cina. Putra Kopea Jabar. Ya. Kopea Tahun Jabar. 2021 launching. Ya, mantap. Oh, Lah juga tuh. iya. Lah juga. Nah, terus waktu itu berapa peserta tuh? Banyak A, hampir 40. Hampir 40. Iya. Saingannya 40. 40 Diambil kabupaten gitu ya. enggak satu Se-Jawa Barat lah se-Jawa pastinya. Barat. Iya, berarti per kabupaten kan? Iya. Se-Jawa Barat atau enggak? Se-provinsinya. Siapa aja boleh gitu yang di Jawa Barat. Oh. Bahkan ada juga yang ikutan dari Palembang masuk ke Jawa Barat. Sedangkan di sana ada audisinya gitu, tapi belum dibuka waktu itu. Oh, Karena bertahap, nggak serentak dibuka. berarti banyak juga yang tertarik ya, intinya untuk jadi putri hijab. Iya, karena emang kan
mayoritas untuk Jawa Barat ini juga kan memang diharuskan berhijab juga untuk para Iya. putri-putri gitu. Nah, termasuk kayak putri nelayan itu kan pasti ada job desk-nya setelah dia menang. Nah, penonton juga pasti banyak yang bertanya, ini putri hijab nanti fungsinya untuk apa? Ya. Fungsinya ya pastinya buat ikon Jawa Barat sendiri ya. Icon. Iya, ikonnya juga bisa jadi atau ya buat menginspirasi wanita muslimah yang lainnya gitu kan. Benar. Karena banyak di kalangan masyarakat katanya berhijab, ngapain sih hijab, nanti nggak bisa dapat kerja. Enggak, itu enggak tidak menjadi suatu penghalang kita berhijab atau misalnya kita pakai gamis atau apa gitu menutup aurat. Iya. Nanti nggak dapat job ini, nggak dapat uang ini, rezeki itu mah udah diatur ya. Iya, Iya, cowok betul. aja yang berhijab bisa kok kerja. Malah lebih beauty ya yang Iya, berhijab tuh. benar. Kalau wanita ngeliat yang berhijab Banyak kan sekarang cowok Semua berhijab nama. bisa kerja. Apalagi khususnya buat yang Islam wajib ya. Kalau udah balik tuh wajib. Iya, wajib mang wajib. Apa wajib? wajib di kerudung Ah, di kerudung. untuk cewek Untuk- gitu. iyalah. Nah, iya. Kalau cowok enggak. Ya kalau yang setengah dewa mah nggak bisa. Setengah dewa. Setengah. Oke, itu mah laki-laki tomboy. Oh, iya. Ya. Kalau yang berhijab, oke, jadi fungsinya untuk memberi inspirasi lah ya untuk para wanita bahwa berhijab itu keren sebenarnya. Iya. Benar. Bahwa berhijab itu nggak ada penyesuaian terkecuali gitu, kayak misalkan nggak bisa kerja atau misalkan susah lah gitu dapat kerja atau apalah gitu, nggak ada sih sebenarnya. Sama aja, nggak ada bedanya. Lebih bagus pokoknya. Terus ada pengalaman apa tuh ketika di ikutan tersebut, misalkan pengalaman menarik yang nggak bisa dilupain sampai sekarang itu apa? Pengalaman menarik. Ada kan? Atau misalkan pengalaman pahit atau misalkan apalah gitu Di Putri Hijab. waktu ikut ya hijab. Banyak sih. Enggak juga sih. Banyak juga sih. Oh, ya banyak sih tapi keceplosan sedikit nggak apa-apa. Nanti ditonton sama admin ya. Nggak apa-apa, kita berbagi cerita gitu. Ya yang berkesannya lah. Ya. Selama mengikuti Yang kompetisi Berkesannya berhijab. tuh kayak nggak nyangka sih. Nggak nyangka. Nggak nyangka karena banyak juga, apalagi Nindi waktu lihat ada identitaskan nama, tanggal lahir sama umur yang kayak biodata peserta gitu kan. Peserta yang paling muda itu Nindi kan. Paling muda Iya, itu. kebanyakan yang 25, 30, 27 umurnya. Yang udah kuliah, yang jadi guru, udah kerja gitu pokoknya. Oh itu nggak Lebih banyak berarti nggak dibatasi umur ya? Nggak dibatasi umurnya. Enggak, asalkan sebelum menikah. Oh yang penting belum menikah Iya. gitu ya. Gitu. Nanti nggak bisa. Saya udah menikah. Udah gitu nggak. Apalagi online juga gitu kan, jadi kayak kalau online itu nggak serk sih sebenarnya. Ini bener nggak sih penilaiannya gitu? Iya nggak sih, ya kan? Iya. Pengen itu kayak face to face. Real lah gitu Real. ya, real kayak. Kalau online itu kan nggak tahu kita gimana. bingung sih. Kayak kita pacaran lewat telepon juga tuh bingung. Iya. Bingung kayak kita tuh punya pacar nggak? Iya. Apalagi jalan-jalan ya. Iya. Apalagi yang udah nikah cuma di telepon doang. Masih mending yang baru pacarannya cuma di telepon, ini yang udah nikah tapi cuma via telepon. Hai. Bapak majikan tuh. Oke. Sama berarti lebih menarik putri hijab apa putri nelayan? Lebih Menurut menarik Nindi. kalau menurut Nindi sih putri hijab, karena putri hijab itu kan ada ke nasionalnya gitu. Terus Oh, ada jenjangnya. seluruh provinsi A itu Ada ya. ya 34, tapi yang baru ada itu kalau nggak salah 20 provinsi itu ada, setiap perwakilannya ada. Berarti kalau putri nelayan bisa nggak ya di nasional? Bisa ya. Bisa ya. jembatannya dari situ gitu. Maksudnya kayak di Kabupaten Sukabumi kan ada juga Mojang Jajaka tuh, Ya. lebih ke apa namanya, itu program dari pemerintah kabupatennya juga kan harus ya diadain. Iya. Tiap daerah pasti akan ada. Nah, putri nelayan sendiri ini ya banyak sih orang-orang yang misalnya putri-putri yang udah jadi gitunya, kayak ada temen yang dia sampai ditarik sama dinas perhubungan waktu itu. Ada beberapa ini
dengan cuman dengan sertifikat itu putri nelayan. Ada sih saya juga ini apa teman dia putri juga sama tingkat provinsi putri karpet Tahun berapa? tahun 2030. 30. Ya, ya. Jadi dia udah juara sekarang kan nanti kompetisinya. Belum Gitu. selesai tapi udah juara satu. Udah juara satu, Bagus udah banget dikasih ya. tahu. Iya. Panitia juga belum dibentuk. Cuman mengikuti kompetisi seperti itu tuh ya banyak juga sih maksudnya kelebihannya melatih kepribadian Iya, seorang benar. wanita. Karena kan kayak di Putri Nelayan, di Mojang Jajaka ataupun di Putri Hijab itu cuman ini mah lewat online juga sih ya. Iya. Gugup nggak sih ketika Online ngomong juga sih ya, kayak bukan gugup, kayak kaku tapi bukan gugup. kaku? Karena baru ketemu sama orang itu pasti penyesuaian kan, belum beradaptasi. Kaku, potong kaku. Iya. Kuku lah. Oh, Iya, kuku itu kuku mah. itu kuku. Dipaku Eh. salah. Gitu. Jadi kan orang tuh banyak yang nggak mengikuti kontes seperti ini tuh karena pertama nggak pede, terus nggak bisa ngomong, padahal itu ngomong, Ya. gitu. Nggak bisa ngomong di depan, lalu banyak orang Takut diketawain katanya ya, takut salah. takut salah ngomong, ayam gitu. Kan nggak lucu. Ya. Ya padahal penting, maksudnya Padahal penting. kalau di usia muda kayak gini kan. Benar. Mengasah Ya kemampuan. karena tidak pede dengan public speakingnya dia. Iya. Gitu lah. Makanya kalau waktu di Putri Nelayan tuh ada pelatihannya kan, ada karantinanya juga waktu Iya itu. benar. Diajarin public speaking, cara komunikasi. Nah kalau Putri Hijab ini ada karantinanya nggak? Ada, kalau misalnya Nindi ngelanjutin ke tingkat provinsi itu ada 4 hari kalau nggak salah, 5 hari 4 malam. Oh sama juga ada Sama. pelatihannya. Iya, tapi itu untuk tingkat provinsi. Hmm. Jadi gitu Mang, ada ini nggak untuk memberitahu kepada wanita-wanita yang ada di dunia nyata gitu loh. Gimana sih kalau misalkan mau ikutan audisi itu kita harus gimana? Audisi pada Audisi umumnya atau apapun, audisi apapun, oh, gitu. iya. Kayak memberanikan dirinya tuh harus Memberanikan gimana? diri. Pertama itu niat, Niat iya niat. terus. Kalau kita ya. nggak niat, Ya. Iya. kan kayak nggak bakalan berjalan dengan lancar ya ayah. Iya. Iya. Yang kedua sholat. Harus zakat. Itu rukun Islam ya. Kalau beda Islam ya itu. Islam. Ya, Allah. Yang pertama niat. Iya. Terus yang kedua Ya kemauan, ya niat kemauan. Niat kemauan kan udah ya gitu. Ya, Terus yang kedua mempersiapkan diri. persiapkan diri seperti Dari kita harus mempersiapkan apa, misalnya public speaking kita, terus wawasan kita ini tentang apa, misalnya tentang wisata atau tentang agamis gitu, atau ya jadi icon apa gitu ya ayah, kita harus tahu gitu. Itu apa, itu duta apa gitu, tujuannya itu apa gitu, kita harus tahu. Terus abis itu kalau misalnya kita udah niat, udah tahu ini harus apa yang dihafalin, untuk prepare lah gitu ya. Terus langkah awalnya itu kita sering latihan ngomong. latihan Ngobrol. ya, latihan misalnya materi atau apa gitu, Mm-mm. dibaca-baca lagi atau untuk mengingat gitu kan. Nanti kalau misalnya kita ditanya nggak ada cilang-cilang, nah itu yang mengakibat ya. ya mengakibat Nah, nanti dia di tengah. cilang-cilang. Gitu. Nanti adalah. Kalau misalnya kita ditanya sama juri atau sama pewawancara waktu kita interview gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa kan jadi cilang-cilang, nah itu yang bakal mengakibatkan kita nggak pede. Terus abis itu doa orang tua. Iya, harus itu. harus satu was. Iya. Setuju dari orang tua. Begitu setuju dari orang tua kan segala macamnya itu urusan kita akan lancar, Iya, akan dipermudah. akan dipermudah. Oke. Jadi nah sekarang dari Nindinya sendiri maksudnya biar teman-teman khususnya wanita juga ya, biar mereka untuk berani, kan masih banyak lah yang Berani berhijab. Soalnya kan kalau wanita itu setahu saya kebanyakan wanita malas pakai hijab itu karena ketemu
atomic panas lah, Atomic apalah. Oh iya, Banyak banget alasan. alasannya banyak gitu. Hmm. Nggak biasa gerak, Ada, takut nggak kelihatan cantik. tapi ada cewek yang kamu kan Islam pakai hijab dong. Kayaknya kamu lebih cantik pakai hijab. Kamu mau jangan pakai peci? Gitu. Jadi apa susahnya gitu loh. Untuk jagalah auratmu seperti Seperti wanita menjaga auratnya. Pokoknya gitu. Menurut Nindi kan pernah ikut audisi Putri Nelayan. Menurut Nindi itu sendiri Pelabuhan Ratu ini menurut Nindi apa? Gimana gitu? Pelabuhan Ratu menurut Nindi seperti apa kotanya? Bla 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 bla. Menurut ini sih enakan. Enakeun ya. Enakeun gimana, banyak soalnya. Karena pengalaman ini kan ini tuh orang Padang. Oh, asli Padang. Asli Iya. Padang. Oh, atau Jadi, buat siang. Kalau misalnya kagok bahasa Sunda tuh ya mau komen aja lah. Pasarannya Nindi bukan orang sini. Lama di Padang dari kecil apa gimana? Kalau lahir di Batam. Jangan pusing ya ayah. Orang tua lahir di Lampung. Ayah kandung orang Medan. Nindi lahir di Batam. Keluarga di Padang. Nenek di Lampung dan keponakan nenek ada di Aceh. Alright. Sekarang dari Kesalahan kesini. Pelabuhan Ratu. Iya. Maksudnya di Pelabuhan Ratu sama keluarga juga? Jadi itu Sama. keluarga Nusantara ya. Iya. Mama di Lampung. Iya, orang Lampung juga lahir di Lampung. Lampung. Ayah Orang Medan. orang Medan. Jadi lahir di Batam. Besar di Padang Besar juga di kesini. Padang. Padang. Keponakan neneknya Iya. di Aceh. Aceh. Terus yang di pelabuhan siapa? Nindi. Sendiri? Enggak, sama bunda. Oh benar. Iya. Kesini karena Pekerjaan apa gimana? nikah lagi sama ayah. Oh. Jadi begitu, Pelabuhan Ratu menurut Nindi Unik sih, unik gitu. Unik ya? Iya, unik. Kota kecil penuh dengan cerita Iya, lah ya. benar. Menyenangkan. Kota kecil melahirkan orang-orang besar. Iya. Unik. Kedepannya pasti. Iya. Kalau misalnya di Padang daerah Nindi tuh kayak lebih banyak apa ya? Perempuan di sana itu kayak nggak dibolehin ikutan ini itu nggak dibolehin Di mana? sama orang tuanya. Nindi sama nenek di sana kan. Oh, di Padang. Iya. Oh, di Padang. Nindi kan sama Nindi bukan sama orang tua. Orang tua Nindi tuh waktu itu kerja merantau lagi gitu kan. Ini dititipin di nenek. Itu juga bukan nenek, bukan orang tua dari ibu, bukan. Itu tuh Nindi kan cicit. Buyut Nindi itu anak bungsu. Jadi si Buyut punya kakak yang pertama. Kakak yang pertamanya itu ngerawat Nindi. Dia punya anak. Anaknya udah nikah tapi nggak punya anak, udah cerai. Jadi Nindi diasuhnya gitu. Ini nggak dibolehin ikut ini, nggak dibolehin. Terus rata-rata juga temen ini nggak dibolehin sama orang tuanya. Oh, di Kayak di Emang budaya atau gimana? kayaknya budayanya masih pekat, Kak. Masih pekat. Rumahnya juga masih banyak panggung, Terus tahu nggak kenapa alasannya sampai dilarang? Katanya gini, kalau pakai bahasa Padang, da elo awa iku-ikuan macam tuh. Gitu. Kayak nggak baik. Islam kan nggak boleh kita ngegelenggok kayak gini, nggak boleh. Apa tuh dosa gini-gini, kamu diajarin agama gini-gini gitu. Bahkan waktu Nindi kesini, Nindi kaget, ada audisi Putri Nelayan gini-gini. Jadi kayak tertarik pas ikutan itu, kayak ketagihan ikutan ini, ikutan itu, kayak ingin nyoba lagi. Karena dulunya Nindi dilarang. Waktu di Padang emang ada audisi yang Ada, tapi di kotanya, Nindi dari ke kotanya 4 jam. Itu udah uni. Udah unik, kayak mau jaga-jaga. Iya, kayak itu. Iya gitu. Iya. Udah uni. Kalau di Betawi itu apa? Abang None. Abang Iya. None. Tiap daerah ada. Tiap daerah di sana ada. Kayak di Bekasi yang empok apa gitu ya.
empuk aja. empuk makan. Iya kalau Iya emang. jadi di setiap daerah tuh memang ada ya kompetisi-kompetisi Iya, ikon seperti dari ikon daerah daerah tersebut. itu sendiri ya. Di Betawi ada Abang None di Jawa Barat, di Sunda, Mojang Sudah Jajaka. Mojang Jajaka, Bandung Jajaka, Bandung ya di Jawa Jawa Barat Jajaka. Kan kalau di Padang itu kan udah uni ya. Kalau uni itu teteh, kalau di kita ya kalau udah itu kayak AA atau akang. Tapi kenapa Mojang Jajakan ini nanya kayak kenapa nggak teteh akang aja gitu? Kenapa harus Mojang? sama Mojang teteh? Jajaka itu sebenarnya setahu saya ya Mojang. Kenapa dibilang Mojang? Mojang itu dalam artian itu seorang wanita. Mojang kalau Jajaka, makanya kenapa kalau cowok yang belum menikah itu disebutnya perjaka. Iya kan, karena menandakan bahwa ini pria gitu. Kalau Mojang, Mojang itu wanitanya gitu. Jadi Mojang tuh ya sebutan juga sama kayak akang teteh, Mojang Jajaka tuh sebenarnya. Cuma Ya nanti ya Pak, aku nggak bisa mengupas maksudnya tentang Mengupas itu. ini. Tapi nanti kita akan datangkan Mojang Jajaka ya. Kenapa disebut Mojang Jajaka? Iya. Kenapa Bisa ngomong. Jajaka Mojang? Soalnya Oke. gitu. Ada harapan nggak nanti misalkan kota Pelabuhan Ratu ini maunya seperti apa sih, maunya baiknya gimana? Maunya ya lebih baik lagi untuk kedepannya gitu ya ayah. Terutama perekonomian di masyarakat Pelabuhan Ratu. Apalagi karena corona, kasihan masa wisata ditutup juga. Jadi otomatis kan kalau misalnya tiap wisata ditutup, pedagangnya juga kan nggak ada pemasukan ya. Iya. Tapi kalau berkerumunan mengakibatkan bertambahnya pasien COVID. Salah juga sih. Iya sih, bingung. Jadi serba bingung. Ya harapan ini ya semoga corona cepat berakhir. Cepat berlalu. Iya, Cepat cepat berlalu, pulang. cepat pulang ke asalnya, jangan datang. Cepat berlalu. Agar Pelabuhan Ratu menjadi kota yang lebih baik. Bukan Pelabuhan Ratu aja, seluruh Indonesia, seluruh dunia juga ya. Dunia. Ya pokoknya kita doakan Iya, lah. amin. Seluruh dunia nyata. Dunia gaib juga. Oh, dunia kayak gitu. Kita guys, nanti kita Ada kayaknya. ada Juri yang kena Sekarang pasien. udah nggak ada yang ketawa-ketawa di luar. Kalau malam-malam kena kopi Kena ternyata. ada yang satu di sini tuh oke. Oke, untuk kuntilanak yang kena COVID atau Mister Peci, Anda kalau kena COVID vaksin makanya. Divaksin. Bingung. Oke, tapi Nindi sendiri sehat kan? Nggak pernah terkena gejala COVID gitu? Enggak, cuman karena gejalanya panas dingin itu instingnya jadi ke COVID, tapi pas dicek radang aman. Oh, pernah sakit gitu. Iya. Instingnya ke COVID, pas dicek Radang amandel. amandel. Padahal ada aja yang instingnya ke radang amandel, pas dicek COVID. Soalnya ini instingnya nggak ke radang amandel, cuman kayak nggak nyangka gitu, kayak kan sekarang kan COVID, jadi mungkin COVID gitu ya. Ya. Cuman ini waktu itu nggak berpergian kemana-mana, enggak gitu. Cuman di dekat-dekat aja gitu kan. Tapi nggak tahu karena orang yang di sekitar kita dari luar kan kita juga nggak tahu. Terus Nidi itu pengennya minum aja, nggak mau makan, minum. Oh, ingatnya panas dawam. Alhamdulillah sih kita semuanya di sini masih diberikan kesehatan Alhamdulillah. sampai sekarang. Sampai kemarin saya swab juga masih positif ya. Hah? Masih positif. Positif sehat. Oh, Positif iya. sehat. Bukan positif Ya, COVID. pokoknya selaku warga negara Indonesia yang baik, ikutilah anjuran pemerintah. Ya. Saya alhamdulillah sudah divaksin. Sudah. Ini juga sudah ya. Sudah di swab juga ya di sini? Sudah. Sudah Jadi, aman. sebelum kita melakukan syuting ini, kita telah melakukan anti swab dan Ya. antigen juga ya terlebih dahulu. Jadi Itu aman lah. ya AA dan saya dan AA yang di samping ini membuka Udah masker, aman. kecuali para tim-tim yang di belakang ya, Ya. harus memakai masker. Enggak, dia pakai Ya. kerudung. Sadar. Jadi pakai sadar pakai. Sunnah Rasul. Pakai sadar dia. Ya. Tapi nggak baik karena cowok. Oke, jadi emang sekarang COVID sedang mengguncang dunia. Betul sekali.
sangat berpengaruh dalam kehidupan. Benar. Sebenarnya sempat terjadi sebelum COVID kayak waktu dulu tuh apa ya, flu burung apa ya, yang waktu itu sempat ada kan ya, flu burung, terus ada yang lain juga banyak sih sebenarnya dari dulu. Dari virus flu sih semuanya berupa virus dari flu, karena yang perlu dijaga juga dari dulu sampai sekarang itu adalah bentrok sama yang namanya imunitas tubuh. Karena dari setiap kegiatan kita, jujur setelah dibayangin ternyata emang kegiatan kita zaman dulu sama kegiatan kita yang sekarang itu beda loh. Beda apa? Beda. Bedanya? Beda. Beda jauh, mungkin karena Beda sekarang jauh. teknologinya lebih canggih gitu ya. Kalau dulu nggak serba instan, Iya. apa-apa kita harus jalan. Itu jalan kita sebenarnya Sehat. sehat. Iya. Kayak kemana-mana jalan kaki atau apa gitu kan. Terus jadi ada kepikiran untuk olahraga sedikit untuk menjadi kaum Perubahan. sedikit lah. Iya. Itu persentasenya untuk jadi kaum rebahan itu zaman dulu tuh sedikit. Tapi kalau sekarang udah banyak, udah ada YouTube, udah ada streaming film bioskop yang nggak perlu kita ke bioskop. Benar. Gitu kan. Apa-apa Serba udah canggih serba sekarang. instan. Apalagi, oke, saya akan nanya sama kalian berdua. Ini hostnya. Dalam satu hari, Ya, berapa lama kalian bisa jauh dari handphone? saat tidur. Saat tidur Ya, doang. 8 jam. Berarti, oke, bangun misalkan kita taruh jam 6, Iya. tidur jam 9 malam lah. Berapa jam? Berarti selama itu 9 jam ya. Anda menggunakan handphone dipakai untuk apa? Slot. Sama Eta. Enggak juga sih, ya paling seperlunya aja sih. Kalau menggunakan handphone ya, kalau cuman ya itu dia zaman sekarang udah beda. Sepertinya kayak dipengaruhi sama digital juga kan. Iya, makanya sampai kontes putri hijab pun menggunakan handphone. Jadi beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau ngajak teman kita main tuh kita datang ke rumahnya, datang ngajak, yuk main yuk gitu. Kalau sekarang mah enak, diem di rumah WA. tinggal Iya. main yuk, Iya. nongkrong yuk gitu. Makanya suka kebayang kalau zaman dulu sebelum ada handphone gitu ya, orang janjian minggu depan ketemu di, tapi bener itu teh. Bener. Kalau sekarang kan bisa hoak. Oke, siap, OTW. Oke, tungguan we. Oke, janji jam 2. Datang setengah til. Nah, gitu. Tentu kan beres. Iya. Jadi ada ini nggak pesan moral untuk, ini bukan hanya untuk kaum wanita, termasuk untuk kaum pria Dan waria. dan wanita. Semua makhluk. Semua makhluk hidup di dunia ada pesan moral yang ini untuk disampaikan bahwa mereka tuh harus gimana sih untuk, ya contohnya sekarang dalam masa pandemi lah, Semua orang. semua. Bukan semua. Pesannya, pesan aku sih, apalagi di masa pandemi ini, tetap menerapkan 3M, ya, protokol kesehatan. 3 apa 5M sih? 5M. 5M. Iya, 5M. 5. Iya. Protokol ya, Protokol. ya. Terus tetap jaga kesehatan, apalagi buat generasi milenial. Iya. Iya. Saya termasuk, Anda tidak. Ya. Generasi milenial harus tetap produktif di masa COVID. Jangan mentang-mentang lagi COVID gini, apa tuh namanya, nggak bisa ikutan ini, ikutan itu, nggak bisa produktif, nggak bisa kreatif. Kata siapa?
justru sekarang serba online lebih memperingat, tapi ada juga sisi positif dan negatif gadget Iya. gini. Tapi kita Iya. ambil positifnya aja kan, yang negatifnya nggak usah diambil, tinggalin aja. Terus habis itu kita harus membudidayakan budidaya daerah kita, jangan daerah luar itu dipakai. Daerah luar itu di apa tuh kayak di nomor satukan, jangan. Hanya untuk menjadi bahan Iya. perbandingan aja. Iya, benar. Kalau budaya luar. Oke. Jadi lebih ke fokuskanlah budaya kita. Benar. Iya. Prioritaskan. Karena kalau misalkan dibalikin, Anda lahir di mana gitu. Iya kan, kok yang dibesarkan itu budaya orang, bukan budaya di mana kalian lahir. Gitu. Harusnya kan budaya, ya kalau di rumah, ya rumah kalian dulu lah gedein, Bener. baru rumah orang. Iya gitu. Benar. Ini rumah orang aja digedein, rumah dia sendiri Gitu aja. seperti itu. Apalagi buat para wanita yang Hmm. tidak diperuntukkan untuk lelaki. Ya. Ya, wow. Hanya untuk wanita Wanita. yang udah balik. Hmm. Ya khususnya juga untuk yang agama Islam, Hmm. untuk selalu memakai hijab, untuk auratnya nggak perlu kayak misalnya nanti ketombe gini, rambut aku kusut gini. Kan ada sekarang sampo yang apa tuh namanya anti ketombe ya. Iya, ada makanya gitu. pakai ini. Nah, Mana keripik beli kan ini? kalau nanti ada produknya kalau untuk ini makan sampo. Kan sampo ya. Bukan teh Boleh sampo nanti ya. boleh nanti produk-produk sampo masuk ke sini Iya. silakan. juga masuk ke sini. Buat nanti diituin juga ya. Ini ada Iya. ngomel. Kang Mil. Bukan kangenin. Kang Kangenin. ini punya pacar? Eh? Nah, Udah putus tapi belum jadian. Udah. sudah putus tapi belum jadian. Hmm. Gitu. Ya. Kayaknya terlalu sering ngedengerin radio Judika. Oh iya, benar. Putus atau terus? Belum Iya. kejadian udah putus. Udah putus gitu. Mantap sih. Dan untuk kalian yang tertarik untuk ada di sampingan ini, silakan kontak WA di bawah ini. Ya. Gitu. Nindi punya Instagram juga. Punya. Apa? India Parental Tafiani. Oh iya itu nanti kita share Boleh, di sini boleh ya. di follow ya. Nanti di Buat follow. teman-teman kalau yang pengen bertanya-tanya langsung sekilas tentang hijab